Salam satu komando. Siapa kita? صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. 5 kemaslahatan tadi yang menurut Ramadan Al-Mufti sebagaimana dikutip oleh Wahab Az-Zuhairi bahwa 5 kemaslahatan itu adalah urutannya sama seperti urutan Pancasila dasar negara kita, dan itu tidak boleh yang kedua mendahului yang pertama, yang ketiga mendahului kedua, dan pertama dan seterusnya sebagaimana Pancasila. Maksudnya bahwa perlindungan atas agama itu di atas kemaslahatan yang lain, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu yang dikembangkan oleh seluruh tokoh maqasid, termasuk Asy-Syadili, Ibnu Ashur, Adnan Al-Qasi, Yusuf Alim, dan bahkan Raisuni, Yasid Amda. Semuanya masih berpikir linear seperti itu. Bagi saya, bahwa 5 kemaslahatan itu memang iya urutannya seperti itu, tetapi masing-masing kemaslahatan terkait dan terhubung menjadi satu kesatuan dari 5 kemaslahatan itu. Ketika kita sebagai dai berbicara tentang ibadah, maksud saya berbicara tentang puasa, maka jangan sampai pembicaraan kita, tarbiyah kita, ta'lim kita hanya semata-mata berbicara ibadah mahdhah yaitu puasa, tetapi juga di dalamnya kita sampaikan pesan-pesan yang terkait dengan puasa itu adalah tentang nafas, sumu, sihu, dan Nabi telah mengajarkan itu. Dan dengan berpuasa juga akan meningkatkan kualitas berpikir kita. Seseorang akan lebih fokus di dalam menghadapi masalah-masalah problematika umat dengan berpuasa itu, karena dia ada kontemplasi, dia akan fokus mengurus itu. Di situ ada hifdzul akal, di dalamnya ada hifdzul nasab, dan juga otomatis hifdzul mal, pengiritan, efisiensi. Biasanya makan 3 kali, makan 2 kali, tapi umumnya orang, tapi kalau saya makan 5 kali karena habis puasa masih tanggung. Intinya ada pilihan hadirin rahimahullah, bahwa memang kita diperlukan mengidentifikasi masalah. Ketika kita dapati masalah di masyarakat, ini masalah apa ya? Ini masalah apa? Masalah nasab, masalah akal, masalah nafas, atau tidak. Tetapi ketika mencarikan solusi, kita harus berpikir integratif, dan saya sebut dengan ittisaliyatul masalih, interkoneksitas maslahah. Dan saya meminjam qawaid fiqhiyah yang asalnya makan aksar qawlan kan aksar fiqh akan makan aksar fiqh kan aksar qawlan. Saya pinjam kaidah ini menjadi makan aksar bisanan bil masalih kan aksar qawlan. Sesuatu yang lebih banyak koneksitasnya dengan berbagai kemaslahatan, maka itulah kemaslahatan yang paling utama. Ketika seorang pemimpin kepala daerah berpikir tentang pendidikan, tetapi dalamnya juga berpikir tentang pasar, berpikir tentang kesehatan, berpikir tentang agama, menjadi satu kesatuan dalam satu kebijakan, maka itulah maqasid syariah yang sejati, yaitu maqasid al-ittisaliyah al-masalih. Kami punya kampus Usuluddin dan Dakwah, kebetulan berdampingan dengan Pasar Grosir. Pasar Grosir menghasilkan banyak uang, tetapi bagaimana limbah yang juga mempengaruhi terhadap konsentrasi belajar dan seterusnya. Itulah contoh berpikir kebijakan yang belum terintegrasi antara satu maslahah dengan maslahah lain. Karena waktu yang terbatas, nanti bisa dikembangkan dan tanya jawab, dan masih ada 2 narasumber lainnya. Ala kulli
sehat, kita harus berpikir integratif, interkonektif di dalam kajian konstitusi syariah. Saya sebut dengan ittisaliyatul masalih, interkoneksitas maslahat, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hadza wa iyyakum ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliaunya Profesor Dr. Kiai Haji A. Halil Thohir MHI atas materi pencerahan yang sangat luar biasa terkait dengan dakwah dan dakwah syariah. Untuk selanjutnya kepada beliaunya Dr. Nyai Lutfi Ulfani Amah MKI kami persilakan. Waktu maksimal 10 menit. Mohon tidak terlalu lebar, kalau terlalu lebar kasihan Mas Yakub nanti ya. Allah Nabi Muhammad. Enggak lagi ya. Pilih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah malam banget, nonton Gus Budi, kok suaranya hilang semua. Dereng. Kopi. Kopi, apakah kopinya sudah siap? Masih diselep. Bapak-bapak, ibu-ibu, semangat. Semangat. Adik-adik, Kalau semangat ya. yang ini wayang ngopi, ngokop pipi. Bagaimana perasaannya pada malam hari ini? Berbunga-bunga. Alhamdulillah, bahagia ya. Apalagi untuk santri-santri pada malam hari ini bisa bersama dengan kita semuanya. Bapak dan Ibu, Hujan tinggi. niki ulang mukadimahnya ikut yang depan-depan saja. Karena tadi dikasih warning sama Pak Budi, katanya saya tidak boleh lebar-lebar begitu. Nyuwun ngapunten Kyai, kalau matur lebih dulu dari panjenengan. Sebenarnya saya ini seperti Moyai Segoro. Panjenengan semuanya sudah lebih dari saya. Di samping saya ada Profesor Kyai Haji A. Halil, ada Kyai Haji Harisuddin Akib, ada dari PW, ini Bapak Mubin ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan panjenengan. Ini karena saya diminta oleh Pak Budi, kemudian anturi beliau adalah Yai Harisuddin Akib yang nyuwun karena kulo adalah santri beliau. 3 hari kulo di sini Yai, dan panjenengan sudah menganggap saya sebagai santri panjenengan. Matur nuwun sangat. Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya berbicara tentang dakwah. Karena ini Bapak Mubin adalah Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia. Mubalik itu berarti orang yang menyampaikan. Jadi kalau di dalam dakwah itu kata lainnya adalah tabligh, maka orang yang menyampaikannya itu namanya mubalik. Jadi saya tidak tahu, saya mungkin belum tahu apakah di dalam Mubin ini semuanya memang asli itu adalah mubalighah yang secara keilmuan adalah orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Berbicara tentang dakwah, yang penting ini kalau berbicara tentang dakwah dulu ya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Leres napa mboten Bapak dan Ibu? Apa yang kita lakukan kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan surat Ali Imran ayat 104, dan ini kemudian menjadi dasar di dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata yang wa ulaika humul muflihun adalah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa kemudian orang-orang yang beruntung? Ada
dakwah itu menurut saya adalah ajakan kepada kebaikan tadi ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu, kalau kita hidup dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, maka demikian pula dengan kehidupan kita terhadap lingkungan kita. Kita tidak boleh hanya diam saja, karena kata waqtakum minkum itu kemudian menjadi dasar tentang kewajiban di dalam berdakwah. Ada yang namanya dakwah fardu ain dan ada dakwah fardu kifayah. Ketika dakwah diartikan sebagai dakwah fardu kifayah, maka hanya sebagian saja. Mungkin salah satunya adalah para mubalik-mubalik yang terkumpul di dalam Bakaumuddin ini. Dan juga ada yang mungkin bukan secara namanya bukan mubalik, tetapi orang-orang yang kemudian bekerja di bidangnya, yang ternyata dari profesi tersebut kemudian beliau melaksanakan dakwahnya. Dan apabila dakwah itu kemudian diartikan sebagai fardu ain, maka semua orang punya kewajiban untuk berdakwah. Sehingga ketika ada dakwah fardu ain dan dakwah fardu kifayah, kriteria menjadi seorang dai itu tidak sama. Ketika dakwah diartikan sebagai fardu ain, berarti semua orang punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau punya kewajiban untuk berdakwah, maka siapapun itu punya kewajiban. Sebagaimana apabila kita bertindak, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Demikian pula di dalam dakwah ada namanya dakwah bilhal. Tindakan yang kita lakukan itu bisa jadi kemudian dilihat oleh orang, dan orang yang melihat tindakan kita bisa jadi akan meniru apa yang kita lakukan, dan itu bisa menjadi cari yang baik dan mungkin bisa malah menyesatkan. Bapak dan Ibu masih bisa diterima? Siap. Oke, matur nuwun. Nah, ketika dakwah adalah kewajiban yang fardu ain, semua orang punya kewajiban untuk berdakwah, maka siapa saja bisa berdakwah. Pada saat ini kita lihat, karena fenomena yang berkembang saat ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya digitalisasi. Jadi anak-anak muda, kalau mungkin orang-orang sepuh itu memang pikirannya sudah kepada Allah ya. Aduh, ini gak enak jadinya ngomongnya. Kalau kita berdakwah secara manual, kita ceramah, mungkin yang kita hadapi adalah orang-orang yang di hadapan kita. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda yang ternyata pada saat ini mereka tidak hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan secara langsung, tetapi mereka bisa mengkonsumsi
tidak hanya melalui lisannya atau melalui tindakannya, kemudian juga bisa melalui napa Bapak dan Ibu? Undang. Niki diam saja niku muantuk napa yo ketoke mireng ning kula to. Mireng nih, Bu. Mireng nih, Iya. asli. Asli. Oke, ada pertanyaan panjenengan sakit jawab. Insyaallah. Kata Pak Budi, saya ditaruh di sini biar jenengan boten ngantuk. Oh iya. Leres? Oke, kalau lanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu, niki sudah habis waktunya Pak Budi. Mireng. Oh, setengah menit lagi. Ini kurang 2. Jadi ada kredibilitas dai, kemampuan yang harus dimiliki oleh dai secara personalnya, kemudian kredibilitas sumbernya. Apa yang beliau sampaikan, maka menjadi seorang dai itu tidak boleh asal ngomong mungkin ya. Dan kita juga tadi disampaikan harus menjadi uswatul hasanah atau contoh, sebagaimana Rasulullah juga uswatul hasanah. Kita juga minimal menjadi uswatul hasanah bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Misalkan putra putri kita yang ada di rumah dan juga yang ada di lingkungan. Nah, ini selain kredibilitas personalnya, ada kredibilitas sumber dari apa yang disampaikannya beliau atau para mubalik atau dai itu menyampaikannya dengan cara apa? Ngerti nggih? Materinya seperti apa itu kan harus ada Pak Nyai. apa? Dari Al-Qur'an kan atau dari sunnah kan, hadis ngerti nggih? Atau dia hanya ngambil colok-colok saja seperti itu. Jadi kredibilitas sumbernya itu harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media, maka kemudian kita itu harus mengisi media. Media sosial itu sangat banyak sekali, Bapak dan Ibu semuanya. Panjenengan saya tidak tahu apakah panjenengan ini bermain sosial media atau tidak. Apakah panjenengan hanya mengkonsumsi saja atau panjenengan sudah berkontribusi membuat perubahan melalui sosial media yang jenengan gunakan? Apakah hanya upload foto-foto saja, Ibu-ibu? Ini kadang kita buat status WA ya, Ibu ya. Apa yang di-upload pada hari ini itu bisa dilihat oleh banyak orang. Dan itu mungkin bisa menginspirasi atau mungkin malah akan menjatuhkan ke yang lebih parah. Nah, yang ketiga adalah kredibilitas akun. Nah, ini kalau kita bermain sosial media, ada TikTok, ada Facebook. Nah, ini kalau ngomong TikTok Bapak dan Ibu itu sasarannya adalah anak-anak muda. Kalau kita yang sudah sepuh-sepuh seperti itu, wah bahasanya betul tua ya, umurnya lebih banyak dari mereka, kita tidak bergerak untuk juga masuk ke ranah itu, maka kemudian siapa yang akan mengalahkan mereka? Karena mereka yang sendiri itu kadang-kadang tidak mau. Mereka butuhnya instan. Kita makanya monggo semuanya, walaupun ini Pak Yai dan Bu Yai, mungkin kalau panjenengan memang tidak diperbolehkan untuk bermain sosial media atau HP, mungkin bisa ada di medianya nanti Pak Yai. Mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Apabila ada yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk beliaunya. Terima kasih kami sampaikan kepada beliaunya Dr. Nyai Lutfi Ulfah Ni'amah MKI. Biasanya ditutup dengan pantun yang ada burungnya. Kalau nggak ada burungnya ya, mungkin malu ya. Monggo untuk selanjutnya dari beliaunya Profesor Dr. Kiai Haji Harisuddin Akif MAG untuk menyampaikan materi yang terakhir. Kepada beliaunya kami sampaikan kepada beliaunya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Pak Profesor, Ibu Doktor, teman-teman semuanya, para mubalik, para dai yang mungkin masih banyak bingung bedanya mubalik karo dai, publik karo dakwah. Kalau nyampe Ya, dari segi bahasa memang kalau mubalik itu ya berarti menyampaikan, orang yang menyampaikan. Kata Nabi, "Balighu anni walau ayat."
tugas saya itu hanya menyampaikan. Orang-orang yang menyampaikan namanya mubalik. Artinya sederhana, pokoknya menyampaikan, tidak terlalu rumit. Tetapi kalau dai artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak itu pakai aturan. Allah memerintahkan Jangan mikir. Muhammad pada kita. Mikir gitu. Oh iya. Esek. Guru profesional. Kamu saya untuk publish toh. Ajak oleh kamu masyarakat dengan kelemahan Iya. mau itu hasanah dan juga mujadalah. Kalau itu yang terbaik. Allah surat Al-Baqarah ayat 125 memerintahkan demikian. Sehingga syaratannya banyak, Sing anti khususnya yang namanya angin. Nanti yang angin bukan. saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya ini Belinya di Shopee. Oh, Shopee enggak ada toko langsung. sastra Arab. Mungkin berapa ya? Anak sekitar nganjuk. Tasawuf, Paling yang nanti yang ngerti aja. Yang terima orang ini. memang munculnya dakwah Rasul tablignya Rasulullah Jarak berapa itu yang dari indoor, outdoor, masa dari tasawuf yang namanya khalwat. terus Rasulullah SAW itu melakukan tabligh maupun mengajak orang ini betul itu setelah beliau menjalani proses kehidupan spiritual ini mabut ya. yang namanya kalau ditarik dulu yakin itu tahanus. Tahanus itu kalau bahasa di tasawuf yang lain untuk selain Rasulullah disebut khalwat atau suluk yaitu ngeblok. Rasulullah punya tradisi dan juga para Rasul yang lain, Rasulullah Nabi Muhammad maupun Rasul yang lain itu hampir semuanya punya tradisi. Ya memang mesti berangkat dari khalwat itu. Bahkan ada yang lahir di dalam gua seperti Nabi Ibrahim, atau di penjara di dalam sumur seperti Nabi Yusuf, atau ya selalu ke gua di Bukit Tursina namanya Nabi Musa. Kemudian terjadilah apa namanya ingkisyaf atau terjadi proses pencerahan sehingga dia terpanggil atau terdorong oleh perintah Allah melalui khobarun sirriyun namanya suara otak atau ilham kalau yang bukan sama saja sehingga terpanggil secara sukarela yang melakukan dakwah ajak-ajak atau menyampaikan nah ini saudara-saudara sekalian yang menjadi tugas daripada mubalik baik yang secara profesional ataupun secara perorangan, karena tugas tabligh ini maupun dakwah itu adalah individual. Al-Quran menyebutkan udu'u itu artinya Nabi Muhammad. ada aplikasi khusus Jadi semua perintah pada Nabi Muhammad itu juga berarti kepada iPhone. Oh, yang iPhone. Sama bisa. untuk Tapi nanti namanya panas nih. semua kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan yang telah kita tahu dari jalan kebaikan dan dibuati kalau ayat kita menyampaikan bakulan Allah SWT memberikan panduan metode dan sebagainya Rasulullah SAW sehingga seluruh jejak digital yang kalau ada rekamannya digital Rasulullah nanti pada waktunya akan ada. Karena pada waktunya nanti insya Allah akan ada orang yang merekam, merekonstruksi, menangkap sinyal-sinyal perjuangan Rasulullah secara digitalis. Sekarang belum bisa ya, kasih ini diambil kalau karena energi itu abadi, maka pada
takutnya nanti orang tidak bisa menangkap suara Rasulullah langsung melalui digital, atau suaranya siapa, Imam Ghazali atau ngajinya siapa, itu nanti akan bisa direkam lagi. Nah, itu semuanya bersifat ilahi, wahyu. Karena Rasulullah ketika beliau sudah mendapatkan pencerahan dengan surat Al-Alaq di dalam gua Hira itu, waktu beliau khalwat, kemudian Allah sudah memerintahkan selanjutnya untuk mulai menyampaikan fasda lima tu'man wa 'adil 'anil musyrikin, berangkat laksanakan aja mereka, sampaikan apa yang telah kamu diperintah dan hindari orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, lewati saja. Itu beliau kemudian didampingi, dipandu oleh Allah SWT untuk bagaimana menyampaikan dakwahnya dengan tadi misalnya bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, atau kemudian ketika ada masalah sosial yang dihadapi oleh beliau, maka Allah membimbingnya dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa siyabaka fahhir wa rujza fahjur wa la takun tastaksir wa li rabbika fakabbir. Itu adalah apa namanya, teknik di dalam menyampaikan yang sangat detail itu dari kira maksud saya ini pembicaraan ini mau mengungkap metode-metode yang didakwah oleh Allah, bagaimana ini bisa terjadi. Maksud dari Rasulullah mempunyai masalah secara pribadi, Allah juga membimbingnya untuk menghadapi masalah apa saja dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'an. Pokoknya Allah selalu mendampingi sehingga seluruh metode dakwah yang beliau gunakan, teknik-teknis yang tadi makalah saya itu adalah bersifat ilhami atau bersifat ilahi yang ada rahasianya di sana, sehingga kita harus mengikutinya karena luar biasa. Mengapa begitu? Termasuk ini. Saya kira itu yang kita tawarkan untuk nanti bisa menjadi bagian dari apa namanya talk show, TikTok atau talk show untuk omongan kita bersama, para khususnya para anggota Mubin ini, untuk bagaimana kita merumuskan metode dakwah yang dipakai oleh Rasulullah sehingga beliau sukses. Rasulullah itu manusia paling sukses di muka bumi karena ada dua, integrasi dan interkoneksi. Yang satu integrasi benar ya. Peradaban modern berangkat dari dua sendirian, bukan benggak salah, benggak salah kok integrasi. bukan ya? dengan backing Integrasi dan interkoneksi ya. Integrasi benar salah. Lali aku. Yang pertama mencapai penting kemana? peradaban modern. jenengan Nah, itu yang pertama itu khususnya yang tangklet pakai kalau mandi tangklet ya. Jadi peradaban modern ini sekarang ini Jangan mulai. berasal dari Zaman aku rene masalah pusatku teh. Anu integrasi dan interkoneksi sing bener integrasi apa? Ketikin dua ya. Integrasi dan interkoneksi. Integrasi dan interkoneksi. Yang mengamalkan dan kita sekarang menjadi orang yang masih di bawah penjajahan mengamalkan Al-Quran. Kata jawabannya, bimada ta'akhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam ini integrasi terbelakang sedangkan orang non-muslim justru maju? kata-katanya ini. Ya, itu karena orang Islam mengamalkan
orang non-muslim mengamalkan ajaran Islam, sedangkan orang Islam sendiri justru meninggalkan ajaran agamanya, sehingga itu semuanya adalah bagian pernik-pernik dari dakwah Al-Mudaththir yang ada dijalani oleh beliau Profesor Al-Mudaththir surat kedua ya. Al-Mudaththir turun kedua. ini dan mempunyai Yang pertama kan saya Al-Alaq. hanya mengawal untuk membicarakan dari sisi kerohanian kenapa harus begitu. Mudah-mudahan pembicaraan malam ini menginspirasi kita semuanya untuk memperbaiki metode dakwah yang kita semuanya memiliki kewajiban untuk itu. Setiap kita wajib untuk tabligh maupun dakwah dalam rangka mengajak umat di sekitar kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pembicaraan yang lebih seru dan lebih bermanfaat. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada beliaunya Dr. Kiai Haji Harisuddin Hakim MAG. Sekali lagi aplaus untuk beliaunya bertiga. Ya, alhamdulillah pemaparan ketiga materi sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada juga monggo. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa ke depan. Dokter Ali. Nggih, monggo. Monggo Bisa nek makili ngene ya. Jenengan. Urung ngono. Oke, Kiai Badrus luar biasa. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten agak telat dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab dengan legowo. Artinya pertanyaan saya ini praktis di lapangan. Yang pertama yang perlu saya tanyakan pada Prof. Kiai Haji, satu di antara maqasidus syariah adalah hifdzul mal. Hifdzul mal ini sebenarnya orientasinya hanya menjaga saja atau yang lainnya. Sementara hari ini keluarga-keluarga itu yang dijaga itu malah merosot, ekonominya malah semakin merosot, sing dijogo opo gitu ya. Jadi cari ekonomi saja sekarang juga sulit. Kemudian kalau hifdzul mal itu dimaknai menjaga yang bagaimana agar ini bisa dipahami oleh masyarakat Islam. Kemudian bagaimanapun itu kebutuhan pokok. Jadi basic ini, khususnya di dalam keluarga, ya khususnya dalam keluarga. Juga bisa nanti dikembangkan dalam pendidikan, hifdzul mal. Yang pertama Prof. Kemudian yang kedua untuk Ibu Nyai Dr. Lutfi. Tadi disampaikan bahwa dai itu yang menjadi kredibilitas pertama adalah satu dari kepribadiannya, dari orangnya. Yang kedua dari sumbernya. Hari ini ada masalah besar bahwa kredibilitas dari sumber itu ada yang disebut AI, Artificial Intelligence. Itu gimana itu? Sementara seakan-akan Artificial Intelligence itu benar dan memang rasional. Ketika orang itu bertanya langsung bisa dijawab dan logikanya matang.
Kemudian pertanyaannya gimana itu, apakah itu bisa dianggap sebagai kebenaran? Sahih. Sahih. Sementara para dada itu kalau pengen cepet lihat ya itu kesuwen tabrakan. Kesuwen. Itu gimana? Monggo. Kemudian untuk Yai Dr. Harsudin, di dalam surat yang kedua tadi disampaikan bahwa dakwah itu mestinya sesuai dengan ajaran Islam, harus sesuai dengan Al-Quran ayat-ayatnya. Tapi ayat yang satu itu mentah, yaitu wala tamun tas taksir, janganlah kamu memberi dengan harapan yang lebih besar. Ternyata ini kaum muslim itu nipis, makin kesini semakin nipis. Juga pokok sebenarnya sudah adanya. Nah, pengen dari DPR itu dua raga, dari lurah itu dua raga. Kita jadi bupati walaupun miliaran, jurang pokok. Nah, kita kan berjalan itu. Nah, untuk ngatasi itu gimana? Padahal itu pesan dari Al-Quran surat yang kedua itu sudah dipesankan kemudian. Dan ini tidak sembarang orang. Jadi termasuk orang-orang yang imannya, jadi pokoknya agamanya kuat, akhirnya terseret ke sana. Yusra sebenarnya pun daripada orang lain saya menduduki itu gimana? Ya jalan-jalan untuk titik-titik haram gak pokok. Akhirnya kan begitu. Ya, ini yang menjadi permasalahan kita di lapangan. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Badrus MPDI, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada 1A, 1B, 1C. Luar biasa, 3 pertanyaan. Beliau juga sebagai dosen Universitas Islam Tribakti Kediri, rektor sekarang ya. Oke, luar biasa, rektor rekreasi neneng kantor. Oke, alhamdulillah yang lainnya dosen, narasumbernya dosen, akhirnya jadi FGD, Forum Gibah Dosen. Monggo kepada beliaunya, para narasumber untuk malih. Oke, satu lagi mungkin dari Ustazah atau monggo kalau ada, atau dari bapak-bapak juga monggo. Ustazah Maimunah. Oke, nanti yang bertanya akan dapat hadiah soto. Takbir. Kak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertanya mewakili para ustadzah ya? Iya. Harusnya ustadzah, saya wakili aja. Terus gak penak. Baik, Bapak Ibu, Kiai dan kita yang terhormat. Pertanyaan saya sederhana. Oh ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ayub, asli dari Tulungagung. Saya alumni STAIN tahun 98-nya. Baru demo di sini. Masih terbiak, saya ambil PPA. Satu-satunya saya sendiri di kelas. Gak ada yang main. Baik, pertanyaan saya sederhana. Jadi sekarang ini umat sedang disibukkan dengan beberapa hal yang viral. Jadi salah satunya adalah ada yang mendukung Baklawi, jadi para habaib dengan golongan yang membencinya. Jadi ini ada 2 porsi yang berbeda. Maka kami sebagai orang awam mohon petunjuk dan sikap dari Ibu Nyai dan para Pak Yai. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita, memberikan memberikan ketenteraman buat kita. Karena ini memang sedang viral sekali dan ini sangat bikin polemik yang luar
Ramadan apa ayo? Monggo Bunyai Lukman. Penyair lah. Apain mulai? Jauh-jauh. Monggo Bunyai Ustazah. Ayo Soim, monggo. Monggo. Rayai Ali apa? Oke, monggo. Oke, Ustaz Lukman. mewakili Ustazah. Nah, oke. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, asli santri Ulul Albab, produk seni tanpa pemanis suara Solo. Saya ingin bertanya langsung saja karena ini berbicara tentang dakwah atau balik. Saya mau bertanya bagaimana menyampaikan dakwah secara efektif dan bagaimana kita belajar seni menyampaikan. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak boleh berkolega-kolega. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman dari Ulul Albab. Biasanya Ustaz Lukman yang saya temui itu besar langsung. Dia. Oke. Tiga pertanyaan dari Ustaz dari bapak-bapak semua. Masih saya tawarkan untuk Ibu Nyai atau Ustazah yang ingin bertanya. Monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan tiga pertanyaan dari Kiai Haji Badrus dan tiga pertanyaan. Terus ada dari Ustadz Ayub tadi yang menanyakan terkait nasab, dan yang terakhir dari Ustadz Lukmanul Hakim terkait tentang dakwah. Monggo kepada beliau-beliau para narasumber kami persilahkan. Yang manis dulu. Alhamdulillah. Ustaz Nur Hidayat, monggo. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya respon pertanyaannya. Pertama dari Kiai Tribakti. Semua konsep teori tentang apapun, termasuk teori-teori atau konsep-konsep Islam, dipengaruhi oleh pandangan dunia di mana konsep itu dibuat atau dibentuk, diciptakan. Ru'yatul alam wal fi. Al-Ghazali yang pada waktu itu bahwa pandangan dunia Al-Ghazali tentu berbeda dengan pandangan dunia Kiai terus saat ini dan orang yang sedang dengan kita terus, di mana konsep al-kunyat al-khams oleh Al-Ghazali itu ditekankan kepada al-fikr, melindungi atau menjaga. Maka Yasir Auda, salah satu tokoh makosid syariah dan juga ahli sunni, itu kemudian mengembangkan pemahaman atau makna dari al-kunyat al-khams. Jadi mengalami pergeseran. Dan sebelum masuk ke mau bahwa al-quluh hibbi, maka al-Raisuni itu dikembangkan min hibbi ila qulyatit tadayyur. Kalau dulu hibbi dipahami bagaimana umat Islam itu tetap dalam Islam, tidak murtad. Maka pada aturan orang murtad tidak hanya dua, istitah atau halal dan haram gitu. Kemudian tidak boleh macam-macam banyak aturan-aturan baik dari haits al-wujud maupun
sekarang dunia sudah berubah, maka bukan lagi hifdzuddin tetapi bergeser kepada hurriyatul tadayyun. Dan hurriyatul tadayyun, kebebasan beragama, itu adalah sejalan dengan spirit Al-Quran, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, dan seterusnya. Itu Yasir Audah dan Ar-Raisuni yang tentu hidup di tempat atau di belahan dunia yang berbeda dengan kita. Ar-Raisuni itu di Maroko, Maghrib. Kemudian Yasir Audah itu memang orang Mesir, tetapi hidupnya banyak di barat. Sementara kita di Indonesia ini mempunyai falsafah yang kokoh lahir dari bangsa kita, yaitu Pancasila. Dan Pancasila menurut saya itu lebih maju dari apa yang digagas oleh dua tokoh makosid ini yang digambar-gambarkan oleh para akademisi, baik Yasir Audah maupun Ar-Raisuni. Contoh, kalau Ar-Raisuni menamakan hifdzuddin ila hurriyatin, hifdzuddin ila hurriyatin tadayyun, maka di dalam Pancasila yaitu al-ilahiyah, lebih substantif. Kalau ad-din itu lebih kepada formalistik, kepada ketuhanan yang Maha Esa itu lebih kepada substantif, bagaimana Tuhan hadir dalam dirinya, hadir dalam bernegara, berbangsa, dan seterusnya. Ini kalau sudah khudur, itu bagiannya Kiai Hasanuddin ini, bukan musyahadah tetapi khudur. Itu bagaimana maqamat seseorang untuk mencapai kepada khudur Allah atau musyahadah dan seterusnya. Kemudian kembali kepada ma. Jadi hifdzuddin kalau di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu jauh lebih maju dari pemahaman dari hifdzun nafas yang menurut Ar-Raisuni pahami bahwa nafas itu ada sifat materi maupun yang non materi, yang psikis maupun yang fisik seperti ini. Udah ada ilmu dan seterusnya. Di Pancasila kemanusiaan, al-insaniyah, al-adilah, al-muta'addibah itu lebih maju. Dan ini murni dan lahir dari bangsa Indonesia dan menjadi kesadaran para pendiri bangsa itu. Kemudian yang terakhir langsung fokus kepada tentang ma, yang hifdzul ma bagaimana di Pancasila. Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adalah al-ijtimaiyah di jami' al-Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Jadi lebih menekankan kepada adalah. Kalau berbicara adalah harus kita tempatkan sebagaimana makna adil itu sendiri. Kita dalam berbicara dalam konteks apa? Dalam keluarga, kalau mungkin masyarakat patriarkis yang semuanya adalah laki-laki yang kemudian mengambil peran penuh, sementara perempuan sebagai pelengkap saja, tentu di dalam masyarakat Jawa khususnya konsep-konsep adalah yang lahir di tempat lain tentu tidak sama dengan saya. Konsep adalah memang laki-laki adalah sebagai penanggung jawab keluarga, tapi dalam budaya masyarakat Jawa kedua-duanya mengambil peran di dalam masalah mal ini, dan masing-masing tidak ada yang merasakan dirugikan atau merasakan di atas dari itu. Jadi al-adalah ini tergantung bagaimana kita pandangan dunia kita yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi zamaniyah, zaman atau makanan di mana dan kapan kita memahami al-adalah al-maliyah, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan bernegara. Dan memang salah satu tonggak keberlangsungan keluarga itu diantaranya adalah mal. Permasalahannya bagaimana mengembangkan maliyah ailiyah itu juga dipengaruhi dengan di mana dan kapan dan bahkan siapa di dalam komponen keluarga itu. Al-aham di dalam keluarga adalah yang disebut dengan mitsaqun ghalidha, yaitu keberlangsungan keluarga itu tetap terjamin
saling melengkapi, khususnya di dalam masalah maliyah yang tentu berbeda dengan masyarakat tradisi. Dan kita tidak bisa juga menyebut sebagai materi ini tidak jelas. Materinya aja bukan, madrasah juga bukan. Siapa yang bisa yang saling melengkapi. Saya kira itu. Kemudian terkait nasab, nanti ini ada ahlinya Kiai Hasanuddin. Ini kalau saya sendiri kan bukan ahlinya. Kita mesti datang bila ahli pada tahu maka dahulu Ayo. dan problemnya bukan masalah benar dan nyaman apa ketika berbicara masalah-masalah kita sudah sejak kecil sejak lahir saya dalam pikiran saya adalah habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah sejak lahir di mana di pondok dan seterusnya. Maka ketika ada temuan-temuan baru seperti ini, kita tidak hanya berbicara benar dan salah temuan itu, tetapi kita juga harus mengerti dengan orang-orang yang dulu sama dengan kita memahami, meyakini bahwa itu benar-benar dzurriyyah Rasul, sehingga apa yang menjadi pilihan kita, keberpihakan kita dari dua kelompok itu tidak harus selalu kita ucapkan dengan kata-kata verbal, baik tulisan ataupun kata-kata. Karena kemuliaan itu tidak semata-mata karena nasab, dan itu tegas inna akramakum indallahi atqakum. Kita tetap menghormati siapapun orang-orang soleh tanpa harus melihat apakah itu mantan nasab atau yang tetap bernasab. Saya sendiri seperti itu. Karena guru-guru kita ditakdirkan oleh Allah sebagian sudah ada besaran dan seterusnya. Makanya kita sudah tidak lagi berbicara benar dan salah, tetapi ada aspek lain yaitu kemasyarakatan, kehidupan, pertemanan, sangat kompleks sekali. Adapun pilihannya saya tidak bisa menyampaikan di sini. Ada yang harus saya kira demikian dari saya. Harus ada lagi. Kita tidak lagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Al-Halil Thohir atas jawabannya yang sangat mencerahkan kita semua. Untuk selanjutnya beliaunya Dr. Ibu Lutfi Ulfa Ni'amah MKOMI, kami persilakan. Tadi ada dua pertanyaan, tetap pertanyaan yang pertama dari Kiai Haji Badrus, yang kedua dari Ustaz Lukman. Terima kasih Niki Kiai Badrus atas pertanyaannya. Panjenengan ini dari Lirboyo Kediri Tribakti kan, Lirboyo Kediri nggih. Panjenengan pastinya sudah lebih paham karena panjenengan ada rektornya gitu ya. Ini ketinggalan tes kulon ya. Tapi izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi merupakan hasil penelitian saya, yang ketika menjadi seorang dai itu ada kriterianya. Tadi Yai Hasanuddin sudah menyampaikan memang kriteria menjadi dai itu sangat banyak sekali ketika memang difokuskan dai yang profesional. Jadi ketika dakwah itu menjadi fardu ain, kriteria menjadi dai itu kemudian ringan. Tetapi ketika dakwah menjadi hukumnya fardu kifayah, maka kriteria menjadi seorang dai sangat berat. Salah satunya adalah bagaimana kredibilitas dirinya secara personalnya, kemampuannya, pengetahuannya begitu. Nah, keterkaitan dengan AI, ini sebelum saya ke AI dulu, ketika menjadi seorang dai ini kan dai kalau di dalam dakwah ini belajarnya penyangga amblek. Napa nggih? Menceling-menceling bahasanya menceling-menceling itu nopo? Yang Sumatera kok omongannya menceling-menceling. Jadi dai itu kalau di dalam dakwah ada yang namanya dai mujtahid, ada dai mutabid, dan ada dai muqallid. Ketika dai tersebut mujtahid berarti dia bisa berijtihad. Kalau mutabid berarti masih mengikuti apa yang diijtihadkan tadi. Dan
Kemudian kalau dai politik itu adalah dai yang dia hanya bisa mengikuti tanpa dia tahu dasarnya. Nah, ketika menjadi dai yang profesional, seharusnya dia memang secara pengetahuan harus sudah mumpuni begitu. Tetap dasar hukumnya, dasarnya semua adalah Al-Quran dan hadis. Mungkin AI bisa membantu kita, tapi hanya sebatas membantu saja. Apa yang tertera di dalam Al-Quran, Sunnah, kemudian mungkin di kitab-kitab itu menjadi rujukan utama. Kalau ada AI kita gunakan, kita tidak bisa mengesampingkan jangan pakai AI, tidak. Tapi bagaimana kita hidup berdampingan, karena memang sekarang masanya sudah seperti ini. Menurut saya pribadi, menjadi seorang dai yang profesional itu harus mampu secara intelektualnya, dia benar-benar harus sudah siap, dan etikanya juga harus ada. Ketika kita berbicara tentang AI saja, pengetahuan bisa kita dapatkan melalui AI. Tapi bagaimana hal atau tindakan kita ketika kita menjadi seorang dai itu tidak bisa hanya dipelajari melalui pengetahuan saja, tetapi bagaimana penerapannya. Nah, untuk anak-anak mungkin yang muda-muda itu kan butuh contoh, butuh uswatul hasanahnya dari dai. Kalau dia hanya ngambil saja dari pengetahuan yang mungkin bisa kita ambil secara gampang dari AI tersebut, itu enak, tetapi apakah kebenarannya benar? Nah, itu juga nanti AI itu tidak semuanya bisa menjawab begitu, menurut saya. Jadi tetap menjadi dai itu harus pintar luar dalam kalau dia adalah dai yang profesional. Tapi kalau dai yang dia tidak menjadi dai yang apa tadi, fardu ain, ya semuanya punya kewajiban berdakwah, kan dia tidak harus menyampaikan secara lisan dengan pengetahuan yang dia miliki secara luas, tapi dia hanya bisa ngambil-ngambil saja mungkin. Anak-anak ini kebetulan penelitian yang saya lakukan kemarin itu ada di media sosial, terutama di YouTube. Saya menelitinya, kemudian ternyata untuk menjadi seorang dai di ranah digital, misalkan di sosial media, itu memang bisa dikader saja, dipelajari toh. Tadi kalau Yai Haji sudah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 125 itu ada metode dakwah, ada 3, bil hikmah, mau'izah hasanah, sama mujadalah. Maka bagaimana kemudian dai itu bisa menyampaikan pesan dengan baik, yaitu harus dilatih pengetahuannya, kebiasaannya sejak kecilnya, mungkin pengetahuan agamanya kan tidak bisa serta-merta. Mungkin kalau untuk ngaji dadakan dai yang dididik ini menjadi seorang dai terus kemudian terus dia kemudian terkenal, itu kadang hanya permainan media saja. Kadang maka kemudian ada yang ketiga, itu kredibilitas akun atau kredibilitas dari dia dipublikasikan melalui apa, itu perlu dilihat juga. Jadi kalau kaitannya dengan AI itu sebagai pendukung, bukan sebagai rujukan utama. Terus dengan Ustaz Luqman tadi, untuk menjadi seorang mubaligh atau dai itu bagaimana? Ya, Masya Allah, Ustaz Luqman terus siapa? Tadi panjenengan mantannya bukan Ustaz Luqman? Oh, mantannya. Jadi kalau panjenengan pengen tahu, mungkin bisa belajar sama beliau. Tapi dari beberapa hal yang sudah saya lakukan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa, memang di dalam kampus itu ada mata kuliah ini. Kalau di pondok pesantren pasti sudah dilatih, dan biasanya ada muhadharah. Itu kan memang harus dilatih. Berbicara itu harus dilatih. Kebiasaan berbicara di depan publik itu harus melalui latihan. Kita tidak bisa tiba-tiba ngomong kalau kita tidak punya bekal. Jadi diisi dulu otaknya, bekalnya, kemudian kita bisa latihan untuk menyampaikannya. Tapi menyampaikan saja itu kadang juga kalau tidak bisa dengan hati, itu tidak bisa masuk nanti. Maka kemudian kalau di dalam dakwah itu kita punya kewajiban untuk menyampaikan, tapi bagaimana hasil dari yang kita sampaikan itu ada unsur hidayah. Nanti diterima atau tidak, Allah yang menjadi penentunya. Tetapi kita sebagai seorang dai harus melakukan evaluasi agar nanti bagaimana yang kita sampaikan itu kemudian diterima atau tidaknya bisa menjadi evaluasi. Kalau di dalam dakwah ada retorika dakwah itu, latihan menjadi seorang dai itu memang ada, Mas. Begitu, Ustaz Luqman, kok Mas paling nggak enak. Nanti ya, jadi harus latihan. Nanti bisa latihan dengan nyai atau dengan sinten atau di sini kan karena ini mubalik berarti kan
sudah intinya inti. Nanti bisa belajar dari mana saja. Nathan, itu saja dari saya. Sebelum saya tutup ya, dari saya Pak Budi tadi, Pak Budi request pantun. Boleh saya berpantun? Boleh. Burung kuntilan, burung kenari. Jaga. Oke, burung kuntilan, burung kenari. Jaga. Terbang tinggi-tinggi sekali. Jaga. Soto di sana sudah menari-nari. Menunggu kita makan malam ini. Ulangi, burung kuntilan, burung kenari terbang tinggi-tinggi sekali. Bapak Ibu hadirin yang semuanya hadir di sini, semoga kita bisa jumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nyai Lutfi Niamah MKI atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada beliaunya Dr. Kiai Haji Harisuddin Akif MKI kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang penting sebetulnya ada yang tanya atau menyampaikan ini bukan ngetes, tapi agar kita menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh publik atau oleh audiens, sehingga Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bertanya, memang seorang dai kalau harus zuhud, tadi Allah melarang wala tamun tas taksir, dari bagian dari ayat dalam surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu sekalian itu adalah orang yang berselimut masalah sosial. Kalau Al-Muzammil itu berselimut masalah pribadi. Jadi kalau solusinya masalah-masalah pribadi, resepnya surat Al-Muzammil. Nah, kalau masalah-masalah sosial di kantor, di masyarakat, jadi rektor, tidak ada masalah, maka solusinya adalah surat Al-Mudaththir. Di antara lain bahwa seorang dai atau mubaligh harus memberi, tetapi bukan membeli. Giver, karim namanya, itu memang asli pemberi. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang yang sebetulnya bukan pemberi tapi pembeli, seperti orang yang dermawan